Perkenalkan, ya Muhammad Turhubedillah Maktu sebagai moderator. Selanjutnya Indah Rahayu Ningsih sebagai penyaji 1. Selanjutnya India Mai sebagai penyaji 2. Selanjutnya Lola Aini sebagai penyaji 3. Siti Romalia sebagai penyaji 4. Sumujana sebagai penyaji 5. Dan Wiwi Megawati sebagai penyaji 6. Saya persilakan Indah Rahayu, tempat dan waktu persilakan. Definisi instalasi farmasi rumah sakit atau yang biasa disingkat dengan IFRS adalah suatu bagian atau unit atau divisi atau fasilitas yang ada di rumah sakit sebagai tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri. IFRS yang dikepalai oleh seorang apoteker dan dibantu oleh beberapa orang apoteker yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan tempat atau fasilitas penyelenggaraan yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian. Jadi, IFRS merupakan fasilitas yang ada di rumah sakit sebagai tempat kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditanggung-jawabi oleh seorang apoteker dan dibantu apoteker lain yang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan undang-undang. Untuk penyaji 2, waktu dan tempat dipersilakan. Dasar hukum dari IFRS adalah Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Ruang lingkup IFRS terbagi menjadi 2, yaitu fungsi non-klinik dan fungsi klinik. Untuk fungsi non-klinik adalah pelayanan yang tidak bersentuhan langsung dengan pasien dan tenaga kesehatan lain. Untuk fungsi klinik merupakan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan pasien atau kesehatan lain. Untuk penyaji 3, waktu dan tempat kami persilakan. Tugas dan fungsi instalasi farmasi rumah sakit atau IFRS berdasarkan Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan farmasi di rumah sakit. Tugas pokok farmasi rumah sakit adalah 1. Menyelangsungkan pelayanan farmasi yang optimal. 2. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan farmasi profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik profesi. 3. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi. 4. Memberikan pelayanan bermutu melalui analisa dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan farmasi. 5. Melakukan pengawasan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. 6. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang farmasi. 7. Mengadakan penelitian dan pengembangan di bidang farmasi. 8. Memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium rumah sakit. Untuk penyaji 4, kami persilakan. Instalasi farmasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengelolaan sediaan farmasi. Yang kedua, pelayanan farmasi klinik. Yang pertama, pengelolaan sediaan farmasi itu meliputi pemilihan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit. Kemudian, merencanakan kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai secara efektif, efisien, dan optimal. Yang kedua, pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelaksanaan pelayanan resep atau permintaan obat, melaksanakan penelusuran riwayat penggunaan obat, melaksanakan rekonsiliasi obat. Rekonsiliasi obat yaitu proses yang menjamin informasi terkait penggunaan obat yang akurat dan memberikan layanan kesehatan kepada pasien. Untuk penyaji 5, kami persilakan waktu dan tempat. Struktur organisasi instalasi farmasi rumah sakit. Menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan farmasi dan rumah sakit, struktur organisasi minimal di instalasi farmasi rumah sakit yaitu yang pertama, kepala instalasi farmasi rumah sakit. Yang kedua, administrasi farmasi. Yang ketiga, pengelolaan perbekalan farmasi. Keempat, pelayanan farmasi klinik. Dan kelima, manajemen mutu. Untuk penyaji yang ke-6, kami persilakan waktu dan tempat. Pengelolaan pembekalan farmasi meliputi 1. Pemilihan.
Pemilihan merupakan proses kegiatan meninjau pada masalah kesehatan yang terjadi di rumah sakit. 2. Perencanaan merupakan proses kegiatan dalam penulisan jenis, jumlah, dan harga pembekalan farmasi yang sesuai kebutuhan anggaran untuk menghindari kekosongan obat. 3. Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasi kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui. 4. Produksi merupakan kegiatan membuat, mengubah bentuk, dan pengemasan kembali sediaan farmasi steril dan non-steril. 5. Penerimaan merupakan kegiatan untuk menerima pembekalan farmasi yang telah diadakan dengan sesuai kefarmasian. 6. Penyimpanan merupakan pembekalan farmasi menurut persyaratan yang ditetapkan menurut bentuk, sediaan dan juga kestabilannya. 7. Pendistribusian merupakan kegiatan mendistribusikan pembekalan farmasi di rumah sakit untuk pelayanan industri dalam proses rawat inap dan rawat jalan. Jadi, kesimpulannya, instalasi farmasi rumah sakit merupakan tempat pelayanan farmasi yang ada di rumah sakit yang ditanggung-jawabi oleh apoteker berdasarkan Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan farmasi di rumah sakit. Untuk pengelolaan pembekalan farmasi dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, produksi, penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.